Puji Tuhan, bergabung kembali di Morning with the Word di YouTube channel saya Mario Marcelo. Dan pagi hari ini percayalah ada ide baru dari Tuhan, ada hikmat baru dari Tuhan, ada firman Tuhan yang akan kita bahas, ada kebenarannya yang akan merdekakan setiap kita. Haleluya. Pagi ini saya mau tanya, ada nggak di antara kita yang suka dengan sakit, rasa sakit, kesakitan, penderitaan? Pasti semua nggak suka. Saya juga akan jawab, saya nggak suka juga. Ada nggak orang yang suka dengan tantangan, dengan masalah? Pasti jawabannya nggak suka, karena saya juga nggak suka. Karena banyak orang nggak menyenangi rasa sakit, nggak menyenangi penderitaan. Tapi saya punya teman, dia baru saja mulai olahraga, dia mulai lari pagi. Dan dia cerita, selesai lari pagi, badannya pegel-pegel semua, badannya sakit-sakit semua. Tapi kemudian besoknya dia lari pagi lagi. Artinya dia menyenangi rasa sakit. Artinya dia senang sama penderitaannya itu. Kenapa dia bisa senang? Kenapa dia lakukan lagi? Karena dia punya tujuan. Dia mau bisa makan enak, karena dia mau tetap sehat, mau bebas makan apa aja, karena dia mau olah semua kalori yang masuk dengan lari pagi itu. Walaupun awalnya sakit, dia besoknya lakukan lagi. Jadi saya koreksi, orang gak suka rasa sakit, orang gak suka penderitaan, orang gak suka masalah kalau gak tahu tujuannya. Jadi kalau orang tahu apa tujuannya, orang akan terus lakukan. Orang gak suka sama proses, orang gak suka sama masalah, sama tantangan, menghadapi tantangan, menghadapi masalah, karena gak tahu tujuannya. Petrus diberitahu oleh Yesus ketika Petrus membanggakan dirinya, mau mengasihi Tuhan. Dia bilang, aku mengasihimu lebih daripada yang lain. Tapi Tuhan tahu dia mau coba mengasihi Tuhan dengan kekuatan yang berasal dari dirinya. Dia mau mengasihi Tuhan, motifnya bagus. Tapi saya mau bilang, landasannya harusnya bukan kasihnya dia kepada Tuhan, tapi kasih Tuhan kepada dia. Sehingga Tuhan bilang di Lukas 22 ayat 31 sampai 34, kita akan baca ayat 22. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Simon, Simon, lihat iblis minta untuk menampi kamu seperti gandum. Ayat 32, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Tuhan mau bilang gini, iblis minta kamu mengalami proses. Tapi Tuhan bilang gini, aku doain supaya kamu lolos prosesnya, supaya ketika kamu insaf, ini tujuannya, kamu punya kekuatan lebih, bisa kuatkan saudara-saudaramu. Tuhan kayak membiarkan Petrus mengalami tantangan, Petrus mengalami ujian di dalam imannya. Tapi kenapa Tuhan membiarkan? Karena Tuhan tahu tujuannya. Tuhan tahu tujuannya. Tujuannya agar Petrus tidak mengandalkan kekuatannya untuk mengasihi Tuhan, tapi Petrus sadar ada kasih Tuhan yang memampukan dia bisa mengasihi Tuhan. Ketika Yesus ditangkap, Petrus menyangkal 3 kali. Saya percaya itu juga menjadi kesakitan buat Petrus, karena setelah itu Petrus sedih. Dan itu kasih kekuatan untuk dia, kesadaran untuk dia bahwa dia gak bisa andalkan kekuatannya sendiri. Proses itu punya tujuan bahwa mulai hari itu dia harus andalkan kasihnya Tuhan. Karena di Laut Tiberias kita tahu Petrus meeting berdua sama Yesus. Yesus bilang, aku masih percaya kamu. Kamu mengasihi aku, gembalakan domba-dombaku. Tuhan percaya sama Petrus. Sejak saat itu saya percaya Petrus gak andalkan lagi kehebatan, kekuatannya untuk mengasihi Tuhan. Dia andalkan kasih Tuhan untuk mengasihi Tuhan. Sehingga ketika pencurahan Roh Kudus terjadi, orang yang berani tampil untuk berkhotbah dan 3.000 orang bertobat adalah Petrus. Sehingga Petrus memiliki kekuatan. Ketika di kota Roma diserang, dia gak sangkal Yesus, tapi justru dia tetap setia, sehingga dia alami harus disalib terbalik untuk membuktikan dia punya kekuatan untuk tetap beriman. Rasa sakitnya memiliki tujuan. Kalau mungkin di antara kita sedang hadapi masalah, tantangan, kita sedang alami proses, apa yang buat kita jadi kuat, apa yang buat kita nggak jadi lemah, apa yang buat kita terus maju,
Yaitu ketika kita tahu ada tujuan Tuhan di depan. Di dalam kitab Yakobus 1 ayat 2 dikatakan seperti ini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ayat 3, sebab kamu tahu ini tujuannya, bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ayat 4, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Ini tujuannya, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Mungkin saat ini ada rasa sakit, ada masalah, tetapi ketika kita percaya semua tantangan masalah yang kita hadapi saat ini memiliki tujuan membentuk kita, memproses kita menjadi lebih baik, maka saya percaya itu kasih kekuatan untuk kita nggak mundur, nggak nyerah, nggak kecil hati, tapi untuk menghadapinya. Walaupun sakit, hadapi. Walaupun ada proses, hadapi. Karena kita tahu itu baik buat kita, itu membentuk kita jadi indah. Justru ketika ada tantangan, ada masalah, itu membentuk kita. Untuk kita bukan kecewa, marah, putus asa, untuk membentuk kita jadi punya pengharapan. Goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Kebaikan, kemurahan Tuhan pasti ikutin aku seumur hidup. Ketika ada tantangan, ada masalah, justru kita nggak takut, nggak cemas, nggak khawatir, karena kita tahu ada tujuan Tuhan yang terbaik Tuhan sudah siapkan buat kita. Biar ini jadi doa, harapan setiap kita. Ketika hari ini ada masalah, ada tantangan, ini yang kita mau percaya, proses itu baik buat kita, rasa sakit itu baik buat kita, ada tujuannya, sehingga kita maju terus. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Tuhan bukan hanya mau jawab doa kita dengan indah, Tuhan mau jadikan kita indah. Sehingga rasa sakit itu kita tahu punya tujuannya, untuk proses bentuk kita, jadikan kita indah. Naikkan doamu, datang di hadapan Tuhan, ambil waktu, walaupun beberapa detik, beberapa menit, ambil waktu, datang sama Tuhan, bangun hubungan pribadimu sama Tuhan pagi ini. Bawa hatimu, bawa keluargamu, bawa hidupmu, bawa bisnismu, bawa seluruh aspek hidupmu, datang sama Tuhan. Saya kasih waktu setiap kita yang gabung dengan Morning with the Word, berdoa, naikkan doamu. Hamba berdoa buat setiap pribadi yang gabung dengan Morning with the Word. Biarlah urapan Tuhan, kuasa Tuhan mengalir, berkat Tuhan mengalir. Yang sedang hadapi tantangan, yang sedang hadapi masalah, yang sedang hadapi rasa sakit, yang sedang rasanya mengalami penderitaan, biarlah mereka mengerti bahwa Tuhan punya tujuan di depan sana, agar kami tidak kekurangan sesuatu apapun yang baik. Kitab Yakobus katakan, agar umatmu menjadi indah. Dalam nama Yesus, sembuhkan yang sakit, pulihkan yang terluka, bebaskan yang dalam masalah, bahkan yang ekonominya sedang bermasalah. Tuhan buka jalan, berkati umatmu, pelihara umatmu. Dalam nama Yesus, doa-doa mereka dijawab. Dalam nama Yesus, hamba doa, haleluya, amin. Puji Tuhan, bagikan kabar baik ini kepada banyak orang. Biarlah setiap pagi banyak orang merasakan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Tuhan berkati. See you.